Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvin Renolata. Materi yang akan saya bahas yaitu pada mata kuliah pengantar Teknik Informatika, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Poin-poinnya yang pertama itu pengertian multimedia, yang kedua komponen multimedia, yang ketiga fungsi multimedia, yang keempat manfaat multimedia, yang kelima jenis-jenis multimedia. Yang pertama, pengertian multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi banyak, sedangkan media artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar, diam, dan bergerak, animasi audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Pengertian multimedia menurut para ahli. Yang pertama, menurut MC Cormick 1996, multimedia adalah kombinasi tiga elemen, suara, gambar, dan menurut Ross 1996, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Menurut Gombelar 2014, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Berikut komponen multimedia. Yang pertama, komponen penyusun. Komponen penyusun meliputi elemen-elemen yang biasa digunakan dalam pembuatan sajian multimedia. Di antaranya teks, grafik, suara, foto, gambar diam, dan gambar bergerak, serta animasi. Yang kedua, komponen pengoperasian. Komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia. Di antaranya komputer, software, layar multimedia, speaker, jaring internet, cakram, CD, DVD, dan sebagainya. Berikut fungsi multimedia. Multimedia berfungsi utama sebagai sarana menyampaikan informasi. Multimedia menjadi komunikasi berjalan lebih efektif daripada metode-metode klasik yang selama ini dipakai terutama dalam hal komunikasi massal. Berikut manfaat multimedia. Multimedia kini telah merambah ke segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi digital turut mendukungnya. Kemajuan ini memberikan manfaat luar biasa. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan, di antaranya: pertama, sarana informasi umum. Instansi pelayanan publik lebih mudah menyebarkan informasi dengan multimedia. Hanya memerlukan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dipasang di lokasi strategis, di mana publik bisa langsung mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah. Multimedia mulai banyak ditemukan di berbagai tempat seperti hotel, stasiun, bandara, pusat pembelanjaan, dan objek wisata tertentu. Tersedia perangkat multimedia yang menyebarkan informasi umum tanpa pengunjung harus mendatangi saluran khusus. 2. Media pembelajaran. Di sekolah, multimedia akan menjadi media pembelajaran yang efektif. Selama ini, metode pengajaran dianggap monoton dan membosankan. Dengan sarana multimedia, ilmu dapat disampaikan secara lebih menarik sehingga anak dididik mudah mengingatnya. Salah satu contoh penggunaan multimedia adalah pada tugas presentasi, di mana peserta didik juga menggunakan media interaktif untuk mempresentasikan hasil belajar menggunakan laptop dan proyektor. Di sisi lain, multimedia pun menjadi sarana yang tepat untuk mengetahui minat peserta didik. Peserta didik memiliki kebebasan dalam memilih bidang kegemarannya belajar sesuai kehendaknya sehingga lebih efektif mendapat pendidikan. Yang ketiga, memajukan ilmu kesehatan. Beberapa tahun yang lalu, seorang ibu hamil baru bisa mengetahui secara pasti jenis kelamin jabang bayinya setelah lahir. Namun dengan perkembangan multimedia di bidang kesehatan,
fenomena tersebut kini malah menjadi hal yang langka. Penemuan Ferenc pemindai USG membuat dokter dapat mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Inilah salah satu contoh pemanfaatan multimedia di ranah medis dan kesehatan. Berarti USG bukan satu-satunya perangkat multimedia yang dimanfaatkan dalam kedokteran. Pemindai X-ray adalah yang lainnya, di mana menjadi sarana penting bagi dokter untuk mendiagnosis gangguan kesehatan pada pasiennya. Berikut jenis multimedia. Yang pertama, multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakai multimedia sesuai keinginan penggunanya. Yang kedua, multimedia interaktif merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Dan terakhir, multimedia linear adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif, artinya pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Demikian hasil presentasi saya cukup, terima kasih.